Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal pertanyaan sebagai berikut. Ya, kalau teman-teman suka lihat di Google atau mungkin dapat informasi, kalau mau punya printer itu buat cetak foto, banyak yang bilang suruh ganti tintanya tinta art paper. Ya, padahal sebenarnya printer itu sudah dibuat dari pabrik, sudah diformulasikan dengan tinta original, tinta asli bawaan dari pabrik. Ya, itu sudah diuji coba, sudah di testing, sudah di riset. Jadi semua ada uji coba dan testingnya. Jadi bukan sembarangan si printer itu bikin print head, bikin tinta. Karena mereka sudah tes untuk menghasilkan kualitas cetak yang terbaik, bagus dan sangat awet. Ya. Nah, kalau buat cetak foto, semua printer inkjet itu bisa dipakai untuk cetak foto. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai printer ink tank, itu dia punya tinta kan irit ya, dan juga sistemnya botolan, udah pasti banyak sekali orang menggunakan printer ink tank untuk mencetak foto. Nah, kalau teman-teman ini hanya untuk penggunaan personal dan juga untuk kebutuhan pribadi, nggak perlu namanya harus ikut-ikutan ganti tinta art paper. Tinta art paper itu adalah sejenis tinta yang bisa digunakan atau bisa dipakai pada satu jenis printer tertentu. Ya, nggak semua merek printer bisa menggunakan tinta art paper. Yang bisa itu adalah Epson dan Brother. Tapi kalau untuk HP, Canon tidak bisa menggunakan tinta art paper. Tapi kali ini kita nggak bahas soal tinta art paper, karena kalau misalnya teman-teman udah keburu ganti pakai tinta art paper, terus mau cetak foto, ya kita cetak foto itu pakai foto paper. Kualitasnya teman-teman bisa lihat. Ini yang sebelah kiri menggunakan tinta original, yang sebelah kanan ini menggunakan tinta art paper. Ya, ini kertas fotonya kertas foto yang biasa, bukan yang uh, bagus atau bukan yang sekitar 260 gram. Ini mungkin hanya sekitar 210 gram atau di bawah 200. Jadi nggak terlalu tebal. Tapi kalau teman-teman pakai yang lebih tebal, kualitasnya, coatingnya lebih bagus, itu hasilnya akan lebih jelas banget kelihatan. Ya, kalau dari sini pakai tinta ori, ini lebih kelihatan merah dan juga warna hitamnya ini lebih pekat, dan juga untuk detailnya ini lebih detail. Tapi kalau pakai tinta art paper itu partikelnya itu besar. Partikel dotnya itu sangat besar. Dan juga kalau misalnya dicetak menggunakan kertas foto paper, itu hasil cetaknya warnanya tuh ya begini, nggak akan bisa kontras, nggak akan bisa solid. Apalagi warna grey, warna hitamnya ini kelihatan agak sedikit wash out. Wash out itu artinya seperti kayak abu-abu gitu ya, jadi nggak jelas lah warnanya, agak sedikit ngeblur ya, nggak fokus. Dan juga kalau di zoom in ini kelihatan banget, ini pasti bergerigi banget, istilahnya tuh hasil print outnya tuh nggak rata karena kelihatan resolusinya itu pecah ya, nggak tajam. Pakai tinta ori itu lebih baik untuk kalau kita cetak foto. Oke, jadi teman-teman juga harus tahu, nggak sembarangan kita pakai tinta art paper diisi di printer. Kalau memang kebutuhannya nggak ada atau nggak perlu untuk cetak-cetak media art paper, kita nggak perlu ganti. Karena kalau kita sudah ganti tinta art paper, hasilnya jadi begini. Ya, kita mau ganti lagi ke tinta yang original itu ribet. Kita harus kuras, kita harus bersihkan printernya, harus di cleaning lagi, itu makan waktu dan resiko juga, malah nanti problem lagi di print headnya. Oke? Nah, jadi di sini saya mau informasikan kalau setiap jenis tinta itu ada peruntukan medianya sendiri ya. Jadi kalau misalnya tinta nanti kita bahas jenis-jenis tinta apa yang digunakan pada printer original. Tapi kalau misalnya kita ganti tinta non original dengan mengganti menggunakan tinta art paper, itu tujuannya kita harus tahu dulu ya. Tinta art paper itu tujuannya buat cetak di kertas art paper. Kalau teman-teman tahu kertas art paper itu adalah kertas yang tidak berpori, alias dia tidak punya lapisan atau tidak punya pori-pori sehingga tinta itu tidak bisa menyerap. Ya, atau yang bahannya licin. Itu adalah jenis-jenis kertas yang tidak berpori. Jadi kalau teman-teman suka dibagi-bagi pada saat di jalanan atau di mall, kertas-kertas brosur,
leaflet. Nah, itu yang agak mengkilat dan licin, itu adalah kertas art paper. Ya, jadi kalau teman-teman coba dicoret-coret pakai ballpoint, terus digosok pakai tangan, itu luntur, itu artinya dia adalah jenis kertas art paper. Nah, itu adalah kertas tidak berpori. Jadi, tinta biasa itu tidak bisa dicetak menggunakan kertas art paper, ya. Jadi tujuannya orang ganti tinta art paper itu karena memang dia punya printer atau mesinnya itu mau buat usaha cetak art paper, cetak brosur, ya. Dan tinta art paper itu partikelnya besar, seperti yang tadi saya bilang, dan dia ada yang namanya campuran minyak. Makanya kenapa kalau misalnya kita cetak di media atau kertas yang tidak berpori, campuran minyak ini atau lapisannya bercampur dengan tinta art paper itu dia bisa menempel di kertas art paper, ya. Jadi pakai tinta art paper itu buat cetak di kertas art paper itu cocok karena tinta art paper sendiri itu sudah ada campuran minyaknya. Tapi kalau teman-teman boleh tahu atau secara logika, yang namanya air dan minyak itu tidak pernah menyatu, dia selalu terpisah. Makanya jadi kalau buat cetak gambar di foto paper itu ada lapisan atau coating yang menyerap tinta, ya. Jadi kalau tintanya itu ada campuran minyaknya, dia tidak akan bisa terserap dengan baik, dengan sempurna. Makanya kenapa kalau kita pakai tinta art paper, cetak di foto paper yang ada lapisan coatingnya buat tinta dye atau pigmen, dia tidak akan menyerap. Makanya hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi kalau ditanya kenapa seperti itu, ya memang akan seperti itu. Mau disetting kayak apapun, setting paper type-nya mau diganti other matte atau di setting high atau best, itu ya tetap aja akan seperti ini karena memang jenis tintanya itu yang nggak cocok di kertas foto paper, ya. Nah, tinta art paper itu digunakan untuk orang-orang yang punya usaha cetak, dia mau cetak brosur, cetak ID card, ya, atau juga buat cetak kertas undangan yang berbahan licin, ya. ID card itu bahannya PVC, bahannya kayak plastik, bahan licin, nggak berpori. Tinta biasa nggak mau nempel atau nggak sempurna. Tapi kalau pakai tinta art paper bisa. Jadi itu kegunaannya tinta art paper. Ya, tergantung kebutuhan cetaknya. Apakah teman-teman bermain sebagai usaha cetak atau sebagai pengguna pribadi atau personal yang menggunakan printer untuk cetak foto, cetak gambar, cetak dokumen teks untuk penggunaan di rumah dan di kantor. Kalau saya sendiri adalah penggunaan untuk di rumah dan di kantor, jadi saya nggak membutuhkan yang namanya tinta art paper. Jadi kita selalu menggunakan tinta original dengan kualitas cetak yang maksimal dan hasilnya tajam. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tinta printer original itu menggunakan jenis tinta yang namanya tinta dye atau pigmen. Ya, ini tinta asli pabrikan yang sudah diformulasikan bekerja sama dengan printhead dengan tinta jenis dye atau pigmen. Ini adalah water base. Water base itu artinya tinta ini bahan dasarnya air. Makanya kenapa kalau kita cetak di kertas berpori itu adalah kertas HVS, itu ada pori-porinya, kertas foto paper, kertas glossy untuk inkjet paper, ya, kertas brief card, BC atau kertas stick, kertas Concord, kertas Buffalo, atau kertas-kertas lainnya, matte paper, itu semua kertas yang berpori. Sehingga pada saat kita menggunakan tinta original, itu hasil cetaknya bagus. Karena tinta itu bisa menyerap dengan baik di kertas foto paper atau glossy. Ya, dan pasti kualitas cetaknya itu akan tajam, detail dan warnanya akan keluar semua, jadi solid, terang banget dan kontras. Nah, jenis tinta ini yang sudah dihitung dan sudah diformulasikan oleh pabrik supaya hasil kualitas cetaknya itu bagus, maksimal dan awet juga untuk printheadnya. Oke, kita lanjut. Nah, tinta art paper itu semuanya akan seperti itu yang tadi saya bilang di depan, ya. Dari segi warna udah pasti dia tidak akan sebagus tinta dye atau tinta original. Karena yang tadi saya bilang, partikel dotnya itu dia besar. Ya, partikel dari tintanya itu dia kental dan dia besar. Makanya kenapa kalau cetak itu hasilnya nggak akan bisa detail, nggak akan bisa tajam. Jadi kalau teman-teman bandingkan dengan kualitas cetak menggunakan tinta original, itu pasti kelihatan detailnya beda. Ya, lebih tajam yang asli yang pakai tinta dye.
Nah, tapi tinta art paper itu juga ada plusnya, ada keunggulannya, yaitu apa? Dia lebih tahan lama dan juga hasil cetaknya nggak luntur. Karena ya tadi ini ada campuran atau lapisan minyak sebagai coating, dia memberikan perlindungan dan karena yang tadi saya bilang namanya minyak dengan air itu tidak bisa menyatu. Makanya kenapa hasil cetaknya tidak luntur. Jadi kalau kita siram air, dia tidak akan luntur karena ada lapisan minyak yang mencegah supaya si cetakannya itu nggak luntur. Oke? Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan tinta dye untuk adu kualitas, kalau kita mau bilang kualitas cetak ya, kalau kita mau bicara soal kualitas cetak yang lebih detail dan warna yang lebih solid, seperti kita mau cetak foto atau gambar, hasilnya akan lebih detail dan lebih tajam kalau kita menggunakan yang namanya tinta original. Ya, itu sudah pasti karena si pabrikan itu sudah memberikan satu kepastian printernya yang mereka buat, yang mereka jual menggunakan tinta original, mencetak foto itu kualitasnya bagus dan hasil cetaknya sangat-sangat detail. Oke. Nah, jadi menurut saya itu tidak ada satu jenis tinta yang bisa bagus di semua media kertas. Jadi nggak mungkin nih teman-teman kalau misalnya mau punya satu printer ya, terus teman-teman bilang saya mau buat usaha dong, saya mau cetak foto, mau cetak brosur, mau cetak ID card, mau cetak macam-macam. Saya isi aja dengan tinta art paper, katanya itu bisa cocok atau bagus di semua media kertas karena tidak luntur dan juga bisa dipakai buat cetak macam-macam. Ya balik lagi sekarang. Masing-masing itu ada tugasnya ya. Jenis tinta tertentu itu cocok diperuntukkan untuk media tertentu. Nggak bisa atau tidak ada yang namanya satu jenis tinta yang bisa bagus. Kalau ada satu jenis tinta seperti ini, ya udah pabrikan itu nggak perlu bikin beberapa jenis printer menggunakan beberapa jenis tinta yang berbeda untuk kebutuhan cetak di media yang berbeda juga. Ya kita jualan satu tinta aja. Ngapain kita pusing-pusing cerita-cerita menjelaskan ke orang-orang kalau mau cetak kertas foto harus pakai tinta ori atau tinta dye, mau cetak brosur kita harus pakai tinta art paper, kan repot kalau seperti itu. Jadi kalau memang ada satu jenis tinta, ya kita jualannya satu jenis tinta aja, kita nggak repot dan semuanya bisa. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, karena jumlah kertas, jenis kertas itu jumlahnya sangat banyak. Ya, makanya kenapa juga ada yang namanya jenis tinta yang bisa cocok digunakan di media-media tertentu. Ada yang buat di indoor atau juga di outdoor. Ya, kalau printer-printer yang kita gunakan ini adalah printer-printer yang kita gunakan untuk indoor. Ya, jadi untuk pekerjaan di rumah, office, dan juga untuk usaha cetak penggunaannya di indoor. Jadi masing-masing kembali lagi ada tugasnya. Ya, jadi nggak ada yang namanya tinta art paper itu bisa cetak di semua media dengan bagus. Nah, jadi kalau teman-teman dapat informasi atau dibilangin suruh tuker tintanya pakai tinta art paper, saya rasa itu nggak perlu. Karena ya itu tadi, ya pada saat nanti teman-teman mau cetak gambar yang berkualitas, hasilnya pasti kelihatan seperti ini. Atau teman-teman kalau punya printernya 2 unit, yang satu pakai tinta original, terus yang satu tinta art paper, cetak aja gambar yang sama, di kertas yang sama dengan settingan yang sama. Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri apakah memang seperti itu atau tidak, ya. Nah, terus satunya lagi untuk kita mau mencetak foto dengan kualitas bagus, kita bisa menggunakan yang namanya photo paper, ya. Photo paper ini sifatnya glossy, mengkilat. Ada juga yang doff. Doff itu artinya dia nggak mengkilat. Nah, untuk ketebalannya itu kita bisa pakai 230 atau yang 260. Ya, kalau yang 260 itu ada resin coatingnya. Ini hasilnya bagus banget. Dan juga kalau misalnya ketebalan atau kadang-kadang ada yang bilang terlalu tebal kertasnya, agak susah narik printernya atau juga mungkin hasil cetaknya ada seperti bergaris. Nah, teman-teman bisa ganti dengan namanya silky paper. Ini juga 260 gram dan hasilnya juga bagus banget, ya. Untuk kertas foto paper, kalau teman-teman cek di online, ketik kertas foto paper ini banyak banget. Ya, keluar macam-macam kertas foto paper, mereknya juga macam-macam. Jadi merek ini, harga dan merek itu juga pengaruh dengan kualitas, ya. Karena
tekstur dan juga dari lapisan atau coating masing-masing kertas itu berbeda. Kalau yang biasa saya pakai atau yang biasa umum itu yang branded seperti ini, merek Spectra, ini kualitasnya juga bagus ya. Ini yang memang selalu kalau buat foto, untuk cetak foto yang kualitasnya cetaknya bagus, teman-teman boleh pakai Spectra. Dan juga merek Blueprint ya. Blueprint ini juga kualitas cetaknya bagus. Di sini banyak modelnya, banyak tipenya, photo paper, dan juga dia ada yang namanya merek ePrint. Nah, ini merek ePrint. Nah, ini kertas-kertas branded yang menjual kertas foto ya. Dan juga di sini ada yang namanya tadi saya bilang Silky. Ini Silky photo paper ya. Di Blueprint juga ada yang namanya itu dia sebentar. Nah, apa ya tadi ya? Tadi saya udah buka. Blueprint itu ada juga yang namanya dia ini Stardust. Ya, teman-teman bisa lihat ini yang namanya Stardust photo paper ya. Nih, teman-teman bisa lihat Stardust photo paper. Nah, ini dia sifatnya doff. Jadi dia seperti semi canvas atau dia seperti silky paper. Nah, ini kualitasnya juga bagus banget, 260 gram ya, tebal. Jadi cocok untuk foto, bikin kartu nama juga bisa pakai kertas ini. Kita mau bikin sampul untuk laporan di bagian depan dan juga kita bisa cetak undangan. Tapi kalau pakai ini buat cetak undangan hasilnya luar biasa bagus ya. Tapi kelihatannya cost cetaknya juga harus teman-teman hitung karena kertasnya juga nggak murah. Oke, nah ini juga kertas ePrint juga bagus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cetak foto yang berkualitas, teman-teman bisa pilih antara Spectra, Blueprint, dan juga ePrint. Oke. Nah, terus satu lagi yang saya mau sampaikan adalah ini adalah hasil pengujian atau testing printer untuk mencetak kualitas foto dengan bagus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka lihat itu ada beberapa evaluasi atau cara bagaimana satu lembaga di internasional yang memberikan review untuk mencetak foto. Nah, mereka kasih contoh nih, gambar-gambar yang dicetak seperti ini dari printer yang kita gunakan, nanti mereka juga akan ada nilainya. Satu, yang pasti detail, ya. Hasil kualitas cetak itu yang bagus harus detail. Jadi kayak misalnya kita mau ngelihat ini buah stroberi ini akan sangat-sangat detail. Dari apa namanya nih kayak kulitnya kelihatan lebih merah dan juga sangat-sangat detail. Dan juga kalau kita nyetak gambar, ada gambar CD seperti ini akan terlihat seperti ada refleksi sinar. Nah, kalau teman-teman pakai tinta original itu saya jamin bisa seperti ini. Tapi kalau pakai tinta art paper, nyetak di photo paper ini pasti warnanya akan doff semua atau istilahnya warnanya redup semua. Pasti itu akan terjadi. Ya, dan yang pasti juga nggak akan detail. Ini kayak gambar-gambar gini nih pasti akan sangat detail kalau pakai tinta ori. Tapi kalau pakai tinta non ori itu pasti nggak akan sedetail ini. Ya, jadi balik lagi kebutuhannya itu untuk apa? Dan pastikan juga kalau misalnya mau cari kualitas, kita selalu gunakan yang namanya tinta original. Oke? Semoga informasinya bermanfaat. Jika teman-teman ada yang mau di-share atau di komen, silakan dan saya ucapkan terima kasih.